Salam sejahtera Kenari Mania Indonesia. Saya Agus RKM Yogyakarta. Ini kebetulan yang di sini ini burung-burung untuk dipersiapkan untuk gantangan semua, Mas. Dari size besar di sana ada F1, F2, ada F1 besar, terus anak rasmi dan AF dipersiapkan untuk gantangan. Jadi sumbernya dari berbagai macam ternakan atau memang dari bahan-bahan? Ada yang saya cari untuk pesanan teman-teman di Jakarta. Seperti AF ini kan akan berangkat di Rumah Kenari Mampang di Jakarta. Terus ada yang dari Paburi, ring Paburi 581 dari Bawerkso BF yang hijau-hijau itu. Kemudian yang size yang gede-gede di sana itu dari YKC BF, dari Pak Yongki Prasetyo. Saya diminta untuk merawat burung-burung beliau untuk dijalankan di lapangan. Nah, ini rata-rata burung sudah jalan di lapangan atau memang burung bahan? Ini masih bahan. Yang nomor 2 dari sana itu roket. Roket itu burung jalan. Kemarinnya burung jalan sempat prestasi nasional. Tapi terus ada masalah. Saya diminta oleh pemiliknya untuk merawat di sini di RKM. Nah, berarti rata-rata pengondisian lagi ya sebelum untuk dilombakan gitu ya, Bos? Iya. Mulai dari nol lagi nih, Mas. Mulai dari nol lagi. Nah, kira-kira seperti apa sih untuk mempersiapkan burung lomba itu dari segi perawatan atau memang apa sih yang diproses? Sebelumnya kan kita melangkah dulu langsung ke arah lombanya ya. Lomba itu yang diperlukan untuk burung lomba harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1, itu adalah variasi lagu. Jadi burung harus punya banyak variasi. Modal utama ya? Modal utama. Ya paling enggak ya 3-5 variasi dalam satu kali tarikan nafas. Terus yang kedua adalah durasi lagu. Durasi lagu yang biasanya disebut berapa durasinya. Begitu yang ditanyakan oleh para pemain itu berapa durasinya, panjang atau enggak. Nah, ini adalah namanya durasi lagu. Kemudian yang ketiga, volume. Keras tidaknya volume yang dihasilkan oleh burung tersebut. Ada yang kenceng, ada yang cukup, ada yang tidak terdengar. Nah, kita harus pilih yang bagaimana nanti ya. Otomatis yang kenceng ya, atau yang paling enggak bisa didengar oleh juri. Setelah volume, yang keempat adalah durasi kerja. Durasi kerja adalah kemampuan burung untuk bunyi di lapangan selama waktu penilaian sekitar 15-20 menit. Burung harus tampil ngedur sebisa mungkin jedanya rapat. Jadi berhenti 1, 2, 3 detik, langsung berangkat lagi. Membawakan lagunya secara utuh. Nah, ini yang keempat, ini adalah durasi kerja. Yang kelima, gaya. Gaya sebetulnya tidak mutlak diperlukan, tidak mutlak. Tapi ini untuk menarik perhatian juri dari jauh ketika burung kita itu goyang gitu kan. Juri akan tahu bahwa itu burung itu kerja. Juri akan mendekati untuk memastikan lagu dari burung tersebut. Nah, jadi artinya gaya tidak dinilai dalam penilaian, tapi mutlak diperlukan oleh pemain kalau ingin burungnya menang di lapangan. Gayanya lari-lari ya jelas nggak bisa dipakai. Harus 1 titik atau goyang 1 titik. Ya. Terus idealnya untuk sudah siap lomba itu gimana sih dari segi umur, dari kondisi dia di rumah, bisa dikatakan siap untuk dilombakan kenapa seperti apa? Oke. Sebelum dirawat dipastikan yang kita maksud burung bahan lapangan adalah
satu gacor dulu burungnya, sehat. Nah, otomatis burung yang akan kita rawat harus sehat dulu, harus gacor dulu. Supaya sehat, antisipasi segalanya. Misalnya dari penyakit ya, dari kutu, dari jamur, dari cacing, macam-macam lah penyakit itu. Kita bersihkan dulu penyakitnya, diobati sampai dia merasa sehat, baru kita rawat sedemikian. Akan melewati proses jemur, akan melewati proses umbar. Setelah itu dijalankan, baru bisa direndeng seperti ini, digandeng seperti ini. Jadi ini apa ya maksudnya gini? Dan ini kan ditaruh di bawah ini. Maksudnya apa sih, pengondisian untuk apa? oh begini. Kenari itu pada dasarnya ini kan burung ternakan ya, Mas. Burung ternakan itu biasanya peternak mencampur paut-pautnya jadi satu. Secara naluri burung ini akan saling membutuhkan koloninya. Ketika sering disatukan seperti ini, burung tidak terlalu shock kalau ketemu dengan kenari lain, atau sudah terbiasa bunyi dalam satu rendengan seperti ini. Ini gunanya juga untuk supaya burung bisa main di tengah, dijepit, diapit istilah teman-teman seperti itu ya. Oh, dari awalnya memang latihannya sebenarnya itu ya. Kadang kan ada Ya. kenari main jauh atau apa gitu. Nah, kalau main jauh, kenari kalau dijauhkan kebanyakan bunyi. Tapi kalau saya lebih senang itu kenari yang mainnya di tengah, diapit oleh lawan-lawannya, dan dia tetap cuek bunyi. Seperti kalau istilah lobet konslet ya, mungkin seperti itu. Nah, kemudian fungsinya ditaruh di bawah. Ini adalah breakdown dari kondisi lapangan. Lapangan di gantangan manapun biasanya jarang menyediakan gantangan standby untuk pedok untuk para pemain. Biasanya pemain mengkondisikan burungnya di tempat seadanya. Nah, kita biasakan burung seperti ini kondisinya. Ketika di lapangan nanti, dia sudah tidak terlalu shock dengan kondisi burung harus taruh di lantai. Dia sudah tidak terlalu shock. Kenari kalau shock akan mempengaruhi kinerja kenari tersebut di atas gantangan. Tanda-tanda shock adalah misalnya angkat kaki satu, jadi burung kondisi sehat, dari rumah sehat. Ketika OTW di gantangan terjadi masalah, misalnya apa dan sebagainya, nggak ngerti ya. Sampai di gantangan, burung disiapkan untuk naik, ternyata ngangkat kakinya. Ini bisa jadi karena burung tersebut stres atau shock dengan keadaan yang berubah secara drastis. Nah, ini kita antisipasi dengan cara seperti ini. Dilatih dari awal. Kira-kira demikian.